bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara konfigurasi policy based routing MikroTik berdasarkan source interface. Oke, jadi di sini topologinya seperti ini, ada dua ISP yang terhubung ke MikroTik. Nah, di sini saya akan buat untuk Ether 3 yang terhubung ke Win7ku, itu untuk jalur utama ke internet akan diarahkan ke ISP1, sedangkan jalur backupnya ke ISP2. Lalu untuk yang Ether 4 yang mengarah ke klien Windows 71 ini, jalur utama ke internet akan diarahkan ke ISP2 dan jalur backupnya akan diarahkan ke ISP1. Jadi antara Ether 3 dan Ether 4 ini berkebalikan jalurnya seperti itu. Oke, di sini kita setting dulu untuk MikroTiknya. Nah, interface-nya sudah saya set seperti ini. Ether 1 ISP1, Ether 2 ISP2, Ether 3 LAN 1, Ether 4 LAN 2. Oke, lalu kita menuju ke IP DNS juga sudah saya set seperti ini. Nah, sekarang kita menuju ke IP firewall NAT. Ini saya akan buat untuk Action Masquerade. Kemudian change source NAT out interface-nya ke ISP1. Kemudian saya copy lagi, Action masih sama Masquerade, lalu out interface ke ISP2. Nah, sekarang kita menuju ke IP root. Nah, di sini di IP root kita akan buat dulu untuk gateway-nya ke ISP1 dan ISP2. Jadi di sini kita buat load balance HMP saja sebagai contoh saja seperti ini. Oke, nah sebelum saya lakukan konfigurasi policy based routing berdasarkan source interface, sini kita akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Kita akan lihat jalur dari tiap-tiap klien yang mengarah ke internet. Nah, kita bisa lihat di sini jalurnya masih load balance seperti ini. Jadi klien itu melewati semua ISP karena kita belum melakukan policy based routing. Kita coba juga untuk yang klien satunya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk klien yang satu juga itu masih melewati kedua ISP, baik itu ISP1 maupun ISP2. Di sini tersebut ke 888. Di hop kedua itu melewati gateway dari ISP1 yaitu 192.168.11.1 dan tersebut ke detik.com. Di hop kedua itu melewati ke ISP2 yaitu IP 192.168.12.1. Nah, sekarang kita akan setting untuk policy based routingnya. Di sini kita menuju dulu ke Mangle. Lalu di sini kita set pre-routing. Lalu di sini in interface kita pilih yang Ether 3 LAN 1 terlebih dahulu. Jadi kita set dulu untuk yang Ether 3-nya. Lalu di sini actionnya routing mark atau mark routing. Sini saya buat saja misalnya Ether 3 LAN 1 seperti ini. Lalu kita buat juga untuk yang Ether 4 LAN 4 LAN 2, sorry. Exchange-nya masih pre-routing. Di sini in interface-nya kita pilih yang Ether 4 LAN 2, lalu di sini exchange-nya mark routing. Kita pilih di sini Ether 4 LAN 2 seperti ini. Oke, di sini keduanya sudah kita set untuk mark routingnya. Sekarang kita menuju ke rootnya. Ya, di sini di IP root seperti ini, gateway-nya ke Ether ISP1 dulu. Cek gateway ping distance 1. Nah, routing marknya saya pilih yang Ether 3 LAN 1 terlebih dahulu. Jadi jalur utama dari Ether 3 LAN 1 ini itu diarahkan ke ISP1 untuk terkoneksi ke internet. Sedangkan untuk jalur backupnya saya copy saja seperti ini. Gateway masih sama, gateway kita ganti ke ISP2.
ping distance-nya kita buat 2 karena ini ada jalur backup. Lalu di sini routing mark masih sama Ether 3 LAN 1. Nah, untuk Ether 3 sudah sesuai. Sudah kita buat jalur utamanya ke ISP1 dan jalur backupnya ke ISP2. Berikutnya kita buat untuk yang Ether 4. Nah, Ether 4 jalur utama ke ISP1, gateway 12.1. Lalu routing marknya ke Ether 4 LAN 2 seperti ini. Lalu saya copy untuk jalur backupnya ke ISP1. Jadi get distance-nya 2, Ether 4 LAN 2 jalur backupnya ke ISP1. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk Ether 3 LAN 1 itu link utama mengarah ke ISP1 dan backupnya ke ISP2, sedangkan Ether 4 LAN 2 jalur utama ke ISP2 dan jalur backupnya ke ISP1 seperti ini. Oke, sekarang kita coba lakukan pengetesan. Yang pertama tentu saja yang Win7KU ini, yaitu Ether 3 LAN 1, jadi harusnya dia akan lebih banyak mengarah ke Ether 1 ISP1. Kita coba thresholddetik.com. Nah, sudah mengarah ke ISP1 seperti ini, sudah mengarah ke ISP1. Ini sudah mengarah ke ISP1 semuanya, yaitu 11.1. Sedangkan yang untuk Ether 4 LAN 2, kita coba klien yang Windows 7 ini harusnya mengarah ke ISP2 seperti ini. Nah, kita bisa lihat mengarah ke ISP2. Nah, dengan gateway 12.1 sedangkan yang Win7KU yaitu Ether 3 itu mengarah ke ISP1 yaitu 11.1 seperti ini. Nah, jadi itu perbedaannya. Sekarang kita coba buktikan. Kita coba dulu yang Ether 1 LAN 1, Ether 3 LAN 1 yaitu yang Win7KU ini. Saya coba akses YouTube. Harusnya pada saat saya akses YouTube itu traffic lebih banyak ke ISP1 ini. Nah, seperti ini kita bisa lihat dia lebih banyak ke ISP1 karena memang jalur dari Ether 3 LAN 1 itu mengarah ke ISP1. Sedangkan untuk yang Windows 7 ini yaitu Ether 4 LAN 2 harusnya lebih mengarah ke yang ISP2. Kita coba. Saya matikan dulu. Nah, kita bisa lihat di sini untuk yang Windows 7 yang melalui Ether 4 LAN 2 itu dia lebih banyak mengarah ke ISP2 seperti ini. Jadi jalur antara klien Windows 7 dan Win7KU ini sudah berhasil kita buat berbeda menggunakan policy based routing. Nah, ini juga bisa kita buat dengan cara menggabungkan antara Ether 3 dan Ether 4. Jadi di sini saya misalnya saya hapus dulu untuk routingannya. Sini saya menuju ke Mangle juga, saya hapus dulu seperti ini. Nah, di bagian menu interface di sini kita bisa masuk ke interface list seperti ini, lalu kita buat di sini listnya seperti ini. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini kita buat di menu list seperti ini, lalu kita buat namanya misalnya LAN gabungan seperti ini, kemudian apply. Nah, setelah itu kita masuk ke tanda plus ini, add. Nah, di sini sudah ada listnya LAN gabungan. Interface-nya kita pilih dulu Ether 3 LAN 1, apply. Jadi kita buat agar Ether 3 ini menjadi member dari LAN gabungan. Lalu kita add lagi, kita pilih yang Ether 4 LAN 2 sebagai member juga dari LAN gabungan seperti ini. Jadi di sini Ether 3 dan Ether 4 itu berada dalam satu interface list LAN gabungan dengan nama LAN gabungan seperti ini. Lalu kita menuju ke Mangle. Nah, di Mangle ini kita buat pre-routing seperti ini. Lalu kalau tadi kita menggunakan in interface, maka sekarang kita gunakan in interface list. Nah, di sini kita pilih LAN gabungan seperti ini.
Kemudian actionnya kita buat misalnya mark routing, pass through jangan dicentang. Di sini kita masukkan saja LAN gabungan namanya, kemudian apply. Nah, setelah itu kita menuju ke routing IP route. Nah, di sini kita buat misalnya gateway-nya mengarah ke ISP2 sebagai jalur utama dari LAN gabungan ini. Lalu cek gateway ping distance 1, routing marknya kita pilih LAN gabungan. Lalu kita copy lagi, lalu kita arahkan backupnya ke ISP1, distance 2, routing mark masih sama LAN gabungan seperti ini. Nah, sini sudah ada keduanya. Jadi untuk klien 1 dan klien 2 ini jalurnya sama karena interface masing-masing dari klien 1, klien Windows 7 dan klien Win 7KU ini itu dimasukkan sebagai member dari interface LAN gabungan ini. Nah, sekarang kita coba. Sini harusnya semuanya mengarah ke LAN ke ISP2. Kita coba di sini. Oke, di sini mengarah ke ISP2 yaitu 192.168.12.1. Di sini juga detik.com mengarah ke ISP2 yaitu 12.1. Kita coba lagi untuk yang klien Win 7KU. Nah, ini juga mengarah ke 12.1. Ini juga untuk detik.com mengarah juga ke 12.1. Nah, berarti harusnya semua akan mengarah ke ISP2. Kita coba buka YouTube seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang ISP1 kosong, tidak ada isinya, semuanya mengarah ke ISP2. Kita coba juga jalankan di klien Windows 7 ini. Nah, seperti ini semuanya mengarah ke ISP2. Nah, sekarang kita coba matikan yang ISP2. Otomatis routing akan berpindah ke ISP1 seperti ini. Dan kita bisa lihat traffic langsung beralih ke ISP1. Kita coba lihat hasil rootnya, hasil trace rootnya. Nah, beralih ke ISP1. Jadi kita bisa membuat policy based routing berdasarkan source interface masing-masing maupun membuat sebuah interface gabungan menggunakan interface list seperti ini. Semua mengarah ke ISP1 yaitu 192.168.11.1. Nah, oke, demikian tadi tutorial untuk policy based routing berdasarkan source interface dan gabungan interface menggunakan interface list. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ais Channel. Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.